Nah, itu masuk. Jadi Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Dah, kau stop dulu di situ. Ya. Ya. Itu tadi kan dia ditangkap. Karena tangkap udah bikin rusuh, akhirnya si kepala, siapa tadi? Kepala pasukan. Udah, bawa pinggir aja dulu, bawa ke markas supaya nggak ribut nih. Biar keadaan jadi tenang. Nah, pada saat ditangkap itu, dibawa ke markas itu ditanya, loh, ini kok bisa ngomong bahasa Yunani? Iya. Jadi ini orang siapa sih? Gitu. Betul. Ya kan dia kan bilang, tahukah engkau bahasa Yunani? Artinya dia ngomongnya pakai bahasa Yunani, gitu loh. Terus, jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Jadi pasti udah ada yang bikin hoax juga, Tim. Di zaman itu hoax juga banyak, ya kan? Ya nggak? Ini orang nih yang bikin ribut nih, ini orang Mesir apa segala. Makanya dia si kepala ininya juga pikirnya ini adalah orang itu, orang Mesir itu. Itu siapa ya? Orang Mesir itu siapa? Kita nggak tahu. Tapi gue yakin kalau kita cari di Google pasti ada jawabannya. Iya. Nah, ini. Habis itu Paulus bilang gini, loh, aku ini orang Yahudi. Ya, I'm a Jew dari Tarsus. Tarsus itu kan berarti dia orang Roma kan? Dia pegang citizenship Roma nih. Gitu. Iya. Meskipun dia orang Yahudi, tapi dia lahir dari Tarsus. Gitu. Terus dia bilang dari warga dari kota yang terkenal di Kilikia tuh. Roman citizen. Maksudnya dia ya mau nangkep tapi nggak boleh asal-asalan, ini akan ada hukum di sini. Iya. Ya kan? Makanya habis itu pas di bawah dia bilang, oke, kalau gitu boleh nggak saya ngomong ke masyarakat luas ini. Jadi di dalam kejadian apapun, Paulus itu selalu ya tujuannya untuk ini menyebarkan kabar baik sebenarnya. Betul. Ya kan, mau di penjara, mau di mana, mau ditangkap, sebenarnya makanya a man with a mission gitu loh, udah tahu gitu tujuan dia apa. Iya. Dan menarik juga nih Ben tentang kepala pasukan. Gue merasa dari tadi baca kayak diingetin gitu ya, kalau Tuhan itu bekerja, kita nggak pernah tahu gitu loh, dia bekerja lewat siapa kan. Ya. Bayang deh, kepala pasukan ini kalau Selon bisa aja kan langsung hajar aja, bantai aja Paulus gitu kan. Iya. Tapi bayangin, dia bisa dari awal di tengah-tengah netizen itu ceritanya ya, yang luar biasa julid gitu ya, yang biar lebih relate ya ke zaman sekarang ya. Iya. Di tengah netizen yang julid banget itu, tiba-tiba dia justru mengamankan Paulus dan membawa dia ke markas. Sebenarnya bisa aja dia lempar aja kalau kayak zaman Tuhan Yesus, salibkan dia ya udah digebukin sama orang di tengah-tengah situ kan. Tapi dia enggak. Bahkan dia minta waktu untuk berbicara gitu. Dan gue yakin gitu bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kepala pasukan ini gitu sampai dia justru kayak orang yang ngerti sekali namanya keadilan, walaupun belum tentu kepala pasukan ini tahu kebenaran ya. Tahu kebenaran. Iya. Gitu. Iya. Yang kita pernah bahas Tim di sebelumnya bahwa lebih baik kita fokus tuh buat kita masing-masing ya. Lebih baik kita fokus tuh apa yang kita lakukan ini berkenan di mata Tuhan. Nah, coba Ben, elaborate dikit Ben. Ya, daripada kita fokus untuk kayak selalu kita berdoa, Tuhan aku mau dipakai oleh kamu, mau dipakai oleh Tuhan, apa aja deh Tuhan mau suruh aku pasti akan lakukan. Daripada kayak gitu, mendingan kita fokus ke apakah yang kita lakukan ini sudah berkenan di mata Tuhan. Yes. Karena orang yang berkenan di mata Tuhan, pasti akan dipanggil Tuhan. Yes. Tapi orang yang dipanggil Tuhan belum tentu berkenan sama Tuhan. Karena kita bisa lihat banyak kok orang jahat yang dipakai sama Tuhan, gitu. Firaun dipakai sama Tuhan, ya kan? Kalau nggak ada Firaun juga ya nggak ada cerita Musa dan semuanya itu, gitu. Jadi, nah ini yang tadi lu bilang Tim, si kepala ini kan juga sebenarnya dipakai sama Tuhan. Iya. Tapi apakah dia berkenan tidak berkenan kita nggak pernah tahu, gitu. Betul. Tapi pada saat kita berkenan sama Tuhan, Tuhan akan sediakan semua tuh perlindungan itu pada saat kita butuhkan dengan munculnya orang-orang ini. Iya. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi kita lebih baik fokus aja dengan kita sudah berkenan belum di mata Tuhan. Itu. Yes, that's so good Ben. Ya. Lanjut ya. Tadi sampai mana ya?
kepadamu pembelaan diri aku adalah ya itu sampai ayat Oh ya, 3. tiga ya. tiga. Nah, kan dia berkata nih, dia bilang nih, aku adalah orang Yahudi, dia ulang lagi tuh, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, supaya pada tahu dulu nih dia siapa gitu, ya kan secara ininya. Terus dia bilang, tetapi dibesarkan di kota ini, ya enggak? Yerusalem. Ya, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Jadi dia berusaha untuk kasih tahu dulu ini dia siapa. Gamaliel itu siapa? Masih ingat nggak Gamaliel itu siapa? Yang imam kepala itu kan? Gamaliel itu ada di Kisah Para Rasul 5, kita udah pernah baca. Gamaliel itu yang juga dulu terjadi keributan, ya kan? Yang dia bilang, udah nggak usah diapa-apain lah. Kalau ini memang dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, dia bilang nggak akan tahan lama kok, gitu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya dia mengungkapkan nama Gamaliel ini adalah, yaitu mereka kan sangat menghormati Gamaliel ini, karena ini kan pemimpin agama ya. Gitu. Tapi Gamaliel juga yang dulu ngomong kalau memang bukan dari Tuhan juga nggak akan bertahan lama. Gitu. Di Kisah 9, kalau nggak salah itu di Kisah 9. Kisah 5. Kisah 9 ya? Kayaknya 9 deh. Kisah 5, Tim. 5 ya? Kayaknya dia di Kisah 5 di depan-depan. Coba ya. Kita cari nih. 5:34. Tetapi seorang Farisi itu bahkan orang Farisi dia, si Gamaliel itu, ya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang. Bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar, ya kan? Terus kan dia bilang gini, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Ya kan? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Iya. Maksudnya biarinin aja orang-orang ini, kalau memang ini dari manusia juga nanti hilang sendiri gitu loh. Gamaliel aja tahu ya. Iya, gitu. Dan ini orang Farisi gitu. Ya kan? Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Jadi kan jadi takut dianya. Iya. Dulu Gamaliel ngomong gitu pas lagi di Kisah Para Rasul yang 5 pada saat jemaat mula-mula mau percaya sama Tuhan Yesus, Tim. Sekarang ini udah pasti di atas 20 tahun yang ke atas, orang tadi udah lewat sampai di Filipus. Ya. Jadi dia mention lagi nih tentang Gamaliel. Ingat nggak nih orang ini dulu ngomong ini? Nah ini lagi-lagi memperlihatkan bahwa Paulus selalu ingat bagaimana Tuhan bekerja ya atas kehidupan dia ya. Ya. Iya kan? Ya. Ya kan? Terus tadi di ayat keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ya dia juga mau kasih tahu, gue ini dulu juga kayak lu. Gitu loh. Ya kan? Gue ini juga dulu kayak lu. Yang jahat, yang apa, segala macam. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Itu Tim, dia mulai cerita lagi tuh perjalanan dia yang ke Damaskus itu. Damsik itu adalah Damaskus, kota di Syria. Ya. Gitu. Terus, tetapi dalam perjalananku di sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini kan Tuhan Yesus, kita udah tahu ceritanya. Ya kan? Dan menarik sih sebenarnya pada saat dia bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal si Saulus ini tidak menganiaya Tuhan Yesus, dia kan menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi maksudnya adalah kalau sampai murid-murid ini dianiaya itu udah berhadapan langsung sama Tuhan. Ya, gitu. Karena dia bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat saya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?
Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsik. Di situ ada seorang bernama Ananias. Ya, kita udah tahu juga cerita ini. Di para rasul yang di depan, Ananias yang sudah disiapkan Tuhan kan, yang disuruh, oke, nanti ketemu Paulus, sembuhkan dia. Ya kan? Seorang orang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Dia datang, berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah, dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Itu purpose-nya si Paulus. Iya. Ya kan? Iya. Gimana menurut kalian cerita ini? Gimana, San? Kemarin itu masih mencari-cari kan tentang Paulus selalu ngomong di apa namanya, pasal-pasal sebelumnya tentang kabar baik dan bagaimana Allah akan memerintah atas dunia ini. Itu misinya dia kan, menyebarkan kabar baik itu. Dan sampai waktu itu saya sempat nyari-nyari, emang apa sih kabar baiknya gitu kan? Bagaimana Allah memerintah? Emang bagaimana sih Allah akan memerintah di dunia ini nanti gitu kan? Nah ini please correct me if I'm wrong ya. Jadi misinya itu adalah Allah akan memerintahnya itu adalah memisahkan kan mana orang yang jahat dan yang baik di mata Allah. Jadi dari situ orang yang tidak berkenan akan dihukum, dipisahkan. Tapi lalu juga kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita supaya kita bisa kembali dekat dengan Allah tanpa ada boundaries apapun gitu kan. Ya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak selain itu? Maksudnya misi yang Paulus kabarkan nih kemana-mana, nah itu ditanya apa sih gitu? Kemarin sempat nyari juga, apakah masih ada salah atau ada yang tepat? Ya, Timothy silakan. Oh, kalau gue sih gini ya. Kabar baiknya apa, Tim? Kabar baiknya, kabar baiknya adalah udah jelas tentang Tuhan Yesus. Itu kita nggak bisa deny ya. Tapi Paulus itu Tuhan mengizinkan Paulus untuk mengalami Tuhan gitu ya. Dan itu adalah salah satu cara yang Paulus akan pakai terus di dalam setiap ceritanya gitu loh. Jadi pengalaman dia sama Tuhan dia pakai terus gitu kan. Seperti yang sekarang nih dia kan cerita lagi tentang awal-awal dia jalan dari Damsik ya kan. Lalu dia buta 3 hari gitu loh. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan Tuhan Yesus, karya keselamatannya itu nyata dalam hidup manusia. Ya kan? Nah itu yang paling penting karena Paulus tahu orang-orang Yahudi ini mereka nggak akan percaya kalau mereka nggak ngelihat gitu loh. Ya kan dari zaman Musa pun orang-orang Yahudi udah terkenal, udah jelas pakai tiang awan, tiang api aja mereka masih bikin lembu emas itu kan. Masih komplain gitu, mana Tuhan terus minta dibikinin dari langit tetap aja. Iya. Nah, oleh sebab itu kalau lu tanya Irsan apa sih tujuan Paulus? Ya, tujuan Paulus hanya tetap satu, yaitu mengabarkan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia. Tapi Paulus menambahkan dengan caranya, ya kan? Dengan caranya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, ini gue jadi Pak Irsan nanya gitu, gue jadi pengen bagiin bahwa zaman kita sekarang ini, kita juga bisa seperti Paulus dengan cara tadi. Kita selalu ingat bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga kita, memprovide kita dengan segala macam, lalu kita bagikan ke orang lain. Memang the whole purpose itu yaitu kita menceritakan, sharing kan, sharing perjalanan hidup kita. Jadi orang bisa melihat, oh ada Tuhan loh yang bekerja. Gitu. Jadi kabar baik itu ya sebenarnya itu. Nah, kalau kita udah mau ngomongin sampai yang lebih melewati nanti, ya kan, sampai yang udah yang 1000 tahun, sampai yang surga neraka lagi, ya itu udah beda lagi sih gitu. Tapi yang perlu kita tahu kabar baik itu ya tadi karya keselamatan Tuhan.
Nah, tapi ini Ben, gue mau nambahin ini nih Ben, mumpung kita lagi di sini, mungkin Benny yang akan lebih bisa detail ya, cuman gue mau intronya seperti ini, bahwa berita tentang Yesus Kristus bukan berhenti sampai pada saat dia naik ke surga. Ya. Gitu. Silakan lanjutin Ben. Ya. Untuk Paulus sendiri kan sebenarnya secara spesifik dia tuh dikasih tugas yang spesifik untuk mengabarkan kabar baik ke bangsa lain. Yang bukan Yahudi. Iya, yang bukan Yahudi. That's why kita hari ini berempat di sini bisa menjadi orang percaya itu ya salah satunya karena Paulus sibuk kerja waktu itu. Kalau dia cuman berleha-leha doang ya kita juga masih berleha-leha mungkin gitu loh, ya kan? Ya. Jadi tadi Timothy itu bilang tidak berhenti di Tuhan Yesus naik gitu. Ya, kita kebanyakan sekarang kita cuma pikir, oh ya, kabar baik itu adalah Tuhan udah karya keselamatan, dia datang, dia mati, disalibkan, bayar, tebus kita, ya kan, dan dia naik ke surga. Tapi kan sebenarnya kabar baik itu masih nanti dia akan datang kembali, ya. Ada pengangkatan, membawa kita kembali, itu semua itu kan kabar baik sebenarnya. Oke. Ya, pada saat keadaan baik-baik saja di bawah sini, itu kayak bukan kabar baik. Oke. Tapi pada saat keadaan makin tidak baik, itu kayak harapan yang luar biasa gitu. Kalau Tuhan nanti, ya kan, yang akan kembali untuk kita, gitu. Yes. Gitu. Ya. Oke. Itu sih, Tim. Yes, thank you. Mas Aryo ada mau tambahin? Sedikit aja. Jadi aku rasa sih Paulus esensinya adalah bersaksi menggunakan hidupnya. Jadi dia berministri berministri dengan history ya, dengan cinta hidupnya. Itu aja sih, itu yang mengagumkan. Iya, dan itu penting banget loh. Maksudnya kita selalu dikasih tahu mulailah dengan apa yang ada di tangan kita. Ya apa sih yang kita punya, ya cerita hidup kita itu sebenarnya. Gitu. Dan pada saat kita bisa menceritakan kehidupan kita, pasti akan ada orang yang terberkati. Mau ada yang nggak percaya, ya itu urusan mereka. Tapi gue yakin pasti ada yang merasa terberkati karena mungkin mereka juga lagi ada di dalam musim itu. Ternyata, oh iya, gak usah terlalu khawatir karena Tuhan ada di situ untuk nolongin. Gitu. Betul. Ya. Kapan lah? Betul. Ketika waktunya tepat, tempatnya tepat, pasti itu akan jadi jatuh di tanah yang subur ya. Iya. Dan kalau kita bawa ke konteks komsel gitu, komunitas, ya kan. Awal-awal mungkin kita kayak malu, kita nggak pengen cerita, udahlah kita nggak usah lah, nggak penting lah gitu. Tapi kan kalau kita setelah kita baca Alkitab, kita tahu bahwa kita sharing itu mungkin bisa jadi kekuatan loh buat orang lain gitu. Yang kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ya itu semua perjalanan iman, proses. Yes. Masing-masing punya musimnya masing-masing. Jadi sebetulnya ini esensinya penting banget ya kalau menurut gue ya. Your life is your greatest ministry itu John Maxwell atau Rick Warren, aku nggak tahu antara dua itu. Tapi ini menarik banget. Betul. Menarik sekali, dan kita sebagai pemimpin nih untuk biar kita bisa kasih tahu ya hidup kita mesti terbuka kan. Maksudnya hidup kita ini bisa dibaca gitu loh. Nggak ada yang tertutup. Jadi orang bisa lihat, oh iya, dia juga pernah ngalamin ini loh. Oh iya, ternyata pada saat ini dia berjalan sama Tuhan, dan oh iya, Tuhan tolong dia loh. Oh iya, dia jatuh lagi loh. Oh iya, tapi dia bisa berdiri lagi loh. Nah, itu kan semua karya Tuhan di situ, pekerjaan Tuhan. Ya. Yuk, kita lanjutin aja sampai selesai. 2 pasal. Lanjutin. Oke, siap. Ayo, sampai mana tadi? Sampai 17 Tim. Baca 16 dulu, Tim. Penting banget, Tim, 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, ya, ini gua highlight banget gitu. Karena selalu ujung-ujungnya pada saat kita udah selesai cerita, ya kita mau orang lain juga percaya gitu. Call to action kalau marketing bilang ya. Ya kan gitu. Ya, itu bisa begitu dari mana prinsipnya? Ya kan dari sini. Iya. Ya kan? Semua prinsip yang kita lihat itu asalnya dari sini. Cuman yang ada yang buat kepentingan sendiri, ada yang buat kepentingan umum gitu. Iya, betul. 17. Mas Aryo baca deh 17 ya. Iya.
Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke satu rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, nyahkan orang ini dari muka bumi. Dia tidak layak hidup di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi Paulus ditelentangkan untuk disesah. Berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun, kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul, lalu membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Nah, gitu. Nih kepala pasukan nih pegang peranan banget di sini ya. Ya. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang di-highlight di sini? Menurut gue sih cukup literally ya, karena kita udah bahas di depannya itu ya, yang ini kan kayak sebagai keterangan bagaimana sampai akhirnya dia di mahkamah ini ya. Iya, gitu. Jadi dia juga orang Roma yang tadi kita bilang gitu kan. Ya. Di ayat 22 sih ini menarik sebenarnya. Kan tadinya kan Paulus itu yang kita tadi bahas, dia sharing menceritakan hidupnya. Ya. Di 22 ini rakyat mendengarkan Paulus sampai pada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak kepadanya, enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Jadi pada saat misalkan kita sharing apa segala macam, selalu juga akan ada yang seperti ini gitu loh. Ya, jadi ya makanya santai aja. Yang penting kita juga nggak usah baperan gitu loh. Iya. Itu yang mau diajarin. Kan si Paulus juga nggak baperan. Kalau dia baperan, udahlah gue nggak mau lagi lah, lanjutin. Ya nggak? Nggak asik gitu. Ya. Iya. Jadi pada saat kita sharing ya, buat yang mau percaya akan ada sih gitu. Itu aja fokusnya. Sip. So kita udah nih di ayat 22 kita udah di chapter 22 ya. Ya. Kita belajar cukup banyak tentang respon Paulus ya. Respon Paulus. Terus kita juga tadi yang gue suka adalah highlight waktu Irsan nanya sebenarnya apa sih tujuannya? Apakah ada lebih dari hubungan kita sama Allah Bapa yang diperbaiki? Sebenarnya ya itu jawabannya adalah ya semua tentang Tuhan Yesus gitu loh. Ya kan? Semua tentang Tuhan Yesus gitu loh. Jadi hanya caranya aja yang berbeda-beda dari setiap orang gitu. So, a good session. Ya. Thank you so much, Benny, Irsan, Mas Aryo. Ya, thank you guys semuanya. Kita lahap 2 chapter sekaligus sore hari ini, jadi nggak perlu diputus ke sesi berikutnya.
Ya. Oke. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dan mendengarkan program online Bible Reading ini. Selalu jaga kesehatan, ya. Lalu juga tetap kreatif, tetap produktif, dan terus dibaca Alkitabnya. Karena disitulah kita jadi tambah ngerti, kita jadi tambah dekat. Yang paling penting adalah kita jadi tambah ngerti sih. Karena kalau orang ngerti, dia pasti hidupnya akan selalu mendekat kepada Tuhan. Oke? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu semua. Ya, God bless. Bye-bye. God bless. God bless. Bye. Bye.